Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi ya dengan materi masuknya Hindu Buddha. Semoga kita sehat semua. Salam sehat, tetap semangat ya. Belajar tetap semangat untuk cari ilmu. Oke, di sini tentang masuknya Hindu Buddha Indonesia tadi ya. Tentang kasta, tentang teori. Ini selanjutnya tentang kebudayaan Indonesia, Buddha dan Hindu Indonesia, tentang akulturasi. Ini akulturasi ya. Akulturasi adalah percampuran antara budaya pendatang dengan budaya yang ada di daerah tersebut. Misalnya tadi saya katakan bahwa orang Hindu datang ke Indonesia tadi pasti membawa budaya yang baru. Nah, di Indonesia tadi manusia praaksara itu udah ada budaya juga. Jadi percampuran itu tadi ya, tapi tidak menghilangkan yang aslinya. Ingat itu. Itu namanya akulturasi. Nah, di sini akulturasi yang mereka lakukan ada 6 macam ya. Bahasa, 2 kepercayaan, organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, teknologi dan peralatan hidup serta kesenian. Nah, ini dia. Tadi akulturasi tadi ya, sudah saya jelaskan di atas bahwa pertemunya 2 budaya yang berbeda, tetapi tidak menghilangkan budaya yang asli yang ada di daerah asal tersebut. Bahasa. Nah, 1 bahasa. Nah, dikenalnya bahasa di sini adalah bahasa Sanskerta. Tadi seperti saya katakan di pertemuan kemarin bahwa para Brahmana itu yang hafal dengan bahasa Sanskerta. Makanya para ahli menganggap beliau yang bisa berhasil. Tapi masih ada juga kelemahannya. Nah, bahasa di sini bahasa Sanskerta terus bisa menambahkan pembedaharan ke bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu, bahasa daerah ya. Jadilah dia bahasa Indonesia. Terus dari segi ini lagi dikenal huruf Pallawa akhirnya berkembang menjadi huruf-huruf Jawa kuno, Bali dan Bugis ya, seperti itu. Kepercayaan. Nah, di sini dia. Dalam agama Hindu dikenal istilah caturwarna ya, caturwarna bukan sama sekali tidak sama dengan kasta. Caturwarna ini itu misalnya Brahmana, Satria, Waisya, Sudra itu tadi. Nah, Brahmana adalah golongan yang pendeta, yang paling suci, yang paling atas tadi. Yang saya katakan biasa orang-orang India itu menggambarkan itu seperti gambar orang. Kepala itu milik Brahmana, seperti itu ya. Sampai sekarang mereka juga masih percaya seperti itu. Nah, ini adalah kaum pendeta, kaum yang bijaksana, kaum yang pandai, yang ngerti dengan bahasa dan kitab, atau kaum rohaniawan lah ya, kaum para ulama. Nah, Satria, golongan para raja, adipati, pati, menteri dan pejabat. Ini tadi yang saya katakan bahwa Satria itu pada dulunya yang pertemuan kemarin ya nak ya, pertemuan kemarin itu mereka adalah tentara-tentara yang datang, yang berperang, kalah, terdampar, pergi ke Indonesia, akhirnya menyebarkan agama tersebut. Itu dia, sudah kita lewati pertemuan kemarin. Terus Waisya golongan para pekerja di bidang ekonomi atau pedagang. Ini dia. Nah, pedagang, mereka dagang tadi seperti saya katakan minggu kemarin bahwa yang mereka dagang adalah kain sutra ya, kain sutra. Semua para pedagang bawa kain sutra ke Indonesia sampai terkenal jalur yang mereka lewat adalah jalur sutra, seperti itu. Selanjutnya Sudra. Nah, golongan Sudra tadi inilah saya katakan bahwa golongan paling rendah. Di sana dianggap mereka, digambar tadi itu dianggap mereka adalah telapak kaki. Jadi mereka rata-rata dianggap sebagai pembantu, di sana dipekerjakan sebagai pembantu, tapi lama-kelamaan mereka akan berkembang. Mereka tidak terima kalau mereka dianggap sebagai pembantu itu tadi. Nah, mereka tetap mempunyai pengetahuan, mereka punya seorang politikus segala macamnya. Jadi mereka juga seperti golongan yang di atas, ya, seperti golongan teratas. Nah, akhirnya mereka sampailah terdampar ke Indonesia itu tadi dengan membawa segala macam budaya mereka bawa itu tadi. Di sini agama Buddha diajarkan oleh Siddhartha Gautama yang tadi saya jelaskan bahwa beliau ada seorang anak raja Kapilavastu ya. Di sana sekitar 560 sampai 480 sebelum Masehi. Nah, beliau ini dia ya, Kapilavastu, terdapat 2 aliran. Yang beliau kuasa itu 2 aliran, satu aliran Mahayana dan Hinayana. Nah, di sini saya katakan tadi bahwa beliau keluar dari kerajaannya bukan lari ya, tapi minta sama penjaganya, tolong, misalnya kalau bahasa kita, tolong Pak, bawakan saya keluar, saya penasaran kok saya sampai 16 tahun umur saya nggak pernah keluar dari istana, gimanakah pemerintahan bapak saya. Setelah dia keluar, dia melihat ada orang yang miskin, ada orang tidak makan segala macam. Nah, mulai saat itulah dia menjadi seorang pendeta Buddha tadi.
Dia bersemedi di bawah pohon, ya, pohon Bodhigaya namanya, dengan pakaian pendeta, bawa piring. Jadi dia mau makan tergantung sedekahnya umat. Nah, dia merasakan, oh berarti inilah susahnya umat, aku juga ikut merasakan seperti itu. Nah, itu dia. Nah, aliran pertama, dia menekankan bahwa pembelajaran umat itu mencapai ke Buddha melalui pemujaan kepada Buddha dalam bentuk upacara-upacara mewah seperti pembangunan candi dan arca. Itu aliran pertama. Misalnya kita tahu kalau di Indonesia, akulturasi di Indonesia ya, Candi Borobudur. Kita tahu, untuk kalian ketahui bahwa Candi Borobudur adalah candi Buddha. Untuk membedakan bagaimana candi Buddha dan candi Hindu, kalian bisa lihat dari atapnya, ya. Kalau Buddha masih berbentuk tumpul, ya. Kalau Hindu lancip. Nah, satu, kedua, bagaimana cara kalian mengetahui perbedaan akulturasi Buddha dan Hindu di Indonesia? Kalau Buddha rata-rata candinya terdapat di bagian selatan Jawa, Hindu terdapat di bagian utara Jawa, seperti itu, ya. Itu salah satu yang paling gampang kita ingati perbedaannya. Itu akulturasi terjadi, ya, akulturasi terjadi. Nah, kalau kalian pernah ke Borobudur, kalian bisa lihat tuh relief-relief di dinding candi itu semua pekerjaan nenek moyang zaman dahulu, membajak, bersawah segala macam digambarkan di relief itu tadi, ya, di situ. Itu akulturasi bahwa Indonesia adalah penduduknya pertanian, istilahnya ya, agraris. Sementara yang datang tadi adalah agama Buddha membawa unsur apa, jadi mereka ciptakanlah di suatu arca candi tadi itu tadi. Nah, itu aliran Mahayana merupakan persembahan yang mewah, sesajian yang mewah, ya, di pelataran Candi Borobudur, Candi Prambanan. Itu kalian bisa lihat kalau acara-acara itu pasti ada. Itu juga aliran dari Siddhartha Buddha Gautama. Terus yang kedua, aliran Hinayana. Di sini menurut beliau, menurut Siddhartha Buddha Gautama, bahwa memusatkan pelajaran diri untuk sendiri, ya, untuk sendiri guna mencapai tahap yang sama dengan Buddha. Seluruh ajaran dibawa oleh Siddhartha Gautama ini dilakukan ke dalam kitab Tripitaka, itu kitabnya, ya, perhatikan ada kitabnya. Nah, di sini maksudnya menyendiri itu apa? Seperti saya jelaskan tadi bahwa Siddhartha Buddha Gautama, beliau adalah seorang anak raja, ingin merasakan bagaimana susahnya kehidupan masyarakat, diperintahkan rakyat, diperintah oleh ayahandanya. Dia menyendiri di bawah pohon Bodhigaya. Disitulah dia bersemedi, memikirkan kehidupan nirwananya seperti apa. Sampai makan pun dia minta sedekah dari rakyatnya. Jangan salah kaprah bahwa Buddha itu cuma menyampaikan satu aliran. Satu aliran yang berbentuk bangunan, tempat mereka yang muja-muja. Kedua, aliran menyendiri, ya, bersemedi istilahnya. Nah, terus di sini mereka mempercayai kitab, yaitu Abhidharma Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Sutta Pitaka. Organisasi kemasyarakatan. Semasa ini mereka udah kenal organisasi kemasyarakatan, tapi bukan seperti kayak kita golongan sosial yang elit, selebrita, bukan seperti itu ya. Di sini dikatakan bahwa sudah kenal sistem pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang diutuskan menjadi seorang dewa, ya, seorang dewa. Nah, terus pemilihan raja tidak selalu turun-temurun, tetapi menggunakan prinsip musyawarah. Berarti ini yang dikatakan tadi kemasyarakatan itu tadi. Secara tidak langsung mereka sudah hidup bermasyarakat, udah gotong royong, udah minta pendapat orang banyak, ya. Ini dia di sini. Jangan kalian salah anggap bahwa masyarakat seperti apa ya zaman ini, kok sudah ada. Ini dia yang dimaksudkan. Terus dikenalnya sistem kasta yang memiliki peranan fungsi yang berbeda-beda di India. Ini tadi kasta yang tadi sampai saat ini di India masih berlaku, ya, masih berlaku. Kalau kalian tanya orang yang Dravida tadi di mana, masih tetap di pergunungan Himalaya itu, di Sungai Gangga, di perbatasan Gunung Himalaya. Jadi mereka setiap datang orang baru terus ke atas, ya, sampailah menjadi penghuni Gunung Himalaya itu tadi. Itu asal mulanya. Nah, di sini dikatakan di sini bahwa ini tadi saya tertarik di sini nih, tidak menggunakan turun temurun. Berarti udah benar-benar seperti zaman kita sekarang ya, misal pemilihan presiden, pemilihan wali kota, udah bukan misalnya dia anak presiden nanti anaknya lagi, bukan seperti itu. Tapi berdasar suara yang terbanyak, berarti sudah mengenal sistem gotong royong, musyawarah, dan organisasi sosial. Nah, sistem pengetahuan. Tadi di sana ada pengetahuan ya. Di sini sistem pengetahuan di sini dititik beratkan pada penggunaan kalender, ya. Kalender. Ini tahun Saka, penulisan tahun Saka dengan menggunakan Candra Sangkala. Ini seperti ini. Kita pun mungkin pusing lihat kalender mereka seperti apa ya. Jadi zaman dahulu itu udah menemukan ini. Itu dari mana?
balik lagi bahwa itu ada akulturasi yang dibawakan oleh mereka dari India tadi ke Indonesia. Perpaduan budaya yang dibawa dengan budaya yang ada itu tadi. Ini dia sistem kalender namanya. Teknologi dan peralatan hidup. Ini lagi mungkin kalian bingung. Wah, kok orang zaman itu udah mengenal teknologi bagaimananya. Nah, teknologi yang mereka rasakan itu tanpa kita sadari ya. Mereka sebenarnya udah mengenal sistem angin, sistem arah angin. Itu udah mengenal. Jadi mereka datang berdagang dari India tadi, bawa sutra tadi itu udah berdasarkan angin musim. Angin musim ya. Angin 6 bulan dia menetap, 6 bulan nanti dia pulang. Nah, kita langsung ke sini. Dikenal teknologi pembuatan candi ya, yang tadi di atas saya jelaskan, candi dan bangunan dasar punden berundak-undak. Nah, kalau kalian lihat ada seperti tingkat itu namanya punden berundak-undak ya. Dalam masa megalitikum itu di mesolitikum dinamakan punden berundak-undak sampai ke zaman megalitikum, zaman batu-batu yang besar. Nih berfungsi sebagai tempat pemuja nenek moyang atau dihubungkan dengan raja-raja yang sudah meninggal. Nah, di sini maksudnya nenek moyang sudah meninggal itu tadi ya, dianggap mereka punya rohnya masih ada lagi di bangunan yang besar itu tadi. Nah, ini terdapat di zaman megalit. Megalit itu artinya zaman batu yang besar-besar. Jadi mereka buat candi. Nah, Borobudur Prambanan itu udah termasuk ke zaman megalit. Mengapa? Dari mana kalian harus tahu megalit? Itu ada batu-batu besar ya, dari zaman batu-batu itulah ditata oleh mereka. Nah, di sini dikatakan bahwa kekuatan yang dimiliki nenek moyang atau raja yang merintah itu tadi meninggal akan meninggal kekuatan yang gaib melalui bangunan-bangunan itu tadi seperti candi itu. Kesenian. Nah, kesenian, akulturasi bidang senian. Nih, ada relief candi yang mengambil kisah Ramayana itu tadi seperti saya katakan. Kalau kalian ke Borobudur ya, sekali-sekali nanti kalau kalian libur sempatkan diri cuci mata sambil cari ilmu pengetahuan. Di sana ada relief Ramayana, semua ada di situ. Tapi ada yang aneh, jangan kalian ketawain ya. Di aneh sana yang namanya nenek moyang zaman dulu orang nggak pakai baju telanjang pun digambarnya di relief tersebut. Nah, disitulah kita menggunakan pengetahuan akal pikiran bahwa zaman nenek moyang itu benar-benar canggih. Bagaimana cara mereka mengukir di atas batu itu masih dipikirkan oleh para ahli sampai sekarang. Nah, kisah Ramayana Mahabharata juga ada di situ menceritakan di relief candi itu tadi ya. Disadurkan dalam bahasa Jawa kuno ada penambahan tokoh dan punakawan. Punakawan itu ada segolongan seperti misalnya penyair-penyair mereka, tokoh-tokoh mereka itu ya, disalurkan di dinding-dinding candi itu tadi. Contoh misalnya kalau kalian ke Borobudur ya, nanti kalian naik di lantai 1, lantai 2, lantai 3 sampai stupa yang paling atas. Nah, di lantai 2 itu khusus pertanian. Ada. Kita logika aja, masa sih orang zaman dulu bisa membajak sawah? Dan situlah tingginya teknologi mereka. Sampai sekarang masih dibahas oleh para ahli. Apakah batu itu datang dari mana? Itu masih dibahas sampai sekarang belum terjawab dengan pasti. Ada mengatakan dari batu hitam di Bandung, ada mengatakan dari India langsung, ya. Itu masih dipertanyakan oleh para ahli tersebut. Yang jelas bukti akulturasi itu ada di Indonesia. Oke, nah selanjutnya kisah tersebut menjadi sumber cerita, lakon, pertunjukan, wayang, perubahan karakter dan tokoh-tokoh cerita tersebut. Misalnya, kalian pergi ke Prambanan atau pergi ke Borobudur, setiap upacara mereka akan mengadakan wayang apa, Mahabharata, Ramayana, itu menceritakan kisah. Nah, kalau kita Indonesia mungkin inilah ya, wayang golek seperti itu, wayang golek, wayang kulit misal gitu. Itu kan menceritakan tentang ceritanya. Nah, akulturasi yang dibawa oleh orang Hindu Buddha ke Indonesia tadi dengan yang ada di Indonesia, salah satu contoh adalah segi kesenian adalah wayang yang kita miliki. Cukup sampai sini dulu pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dari atas tadi minggu kemarin, minggu kedua, ketiga dan selanjutnya itu kronologis ya, sambung menyambung dia, itu manfaat yang lebih baik ya, yang manfaat yang sangat kita ambil ilmu pengetahuannya karena mereka itu adalah secara kontinu, mulai dari masuknya Hindu Buddha, mulai dari kasta-kasta, mulai mereka datang ke Indonesia, mulai mereka berdagang, mulai mengadakan akulturasi hingga mereka menetap di Indonesia ini. Nah, kalau kalian tanya kapan berakhirnya, nanti setelah masuknya Islam secara berangsur-angsur mereka hilang, tapi bukan hilang sama sekali ya, sampai sekarang masih ada agama Hindu Buddha di Indonesia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.